Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Kak Kiki, Mas Kiki ya. Ya, Sudah lama tidak bertemu ya, semakin tampan nih, awet sekali. Dari amin. sebelum kuliah sampai setelah selesai kuliah nih malah nih. Kak Kiki boleh berkenalan ke teman-teman yang nonton beragam nih, dari SD sampai Hmm, orang tua, dari Oke, Tangerang sampai bentar ya. Surabaya. Perkenalkan nama saya Fafian Muhammad Rifki, bisa biasa dipanggil Kiki atau Fafian. Saya alumni dari SMP Anissa, angkatan 10, Tara Fiota. Nah, saya ceritakan sebentar ya, Pak. Jadi setelah saya lulus masuk SMP Anissa, lulus dari Anissa, saya masuk SMA Lab School Kebayoran. Hmm. Banyak juga ramai juga kan kalau misalnya dari Anissa ke lab school gitu. Kebetulan saya jurusan science. Setelah itu saya masuk ke Universitas Parahyangan, yaitu jurusan arsitektur. Hmm. Dari tahun 2017 sampai 2021, alhamdulillah pas. Setelah itu sekarang saya bekerja sebagai arsitek ya di sebuah kantor arsitek di Jakarta Selatan, di Kemang, namanya The Associates. Kebetulan itu saja Pak introduction-nya Iya, buat ini. iya, iya. Iya, iya. Tentang arsitektur ya. Ya. Ya, ini bagus dapat kabar kabar ya, lebih tepatnya kabar ya tentang arsitek ini banyak sekali pilihan ya. Bagaimana Kak Kiki mulai menetapkan memiliki keyakinan bahwa tampaknya seketika saya akan ambil arsitektur Parahyangan itu menjadi sebuah jalan emas begitu. Kenapa saya masuk arsitektur di Parahyangan ya? Mm-mm. Hmm. Saya sebenarnya jalannya tuh nggak terlalu gimana-gimana ya. Saya dari dulu tuh suka yang namanya bikin sesuatu ya, Hmm. ya, gambar atau misalnya pokoknya bikin project ya. Kalau misalnya dulu saya di SMP sering yang namanya tuh bikin video, bikin graphic design, sampai lanjut di SMA juga. Nah, Hmm. dulu saya kayak setelah 3 tahun di SMA yang pelajarannya jauh lebih susah ya daripada SMP, saya udah penat banget gitu Pak. Kalau misalnya namanya pelajaran eksak-eksak kayak misalnya matematika, fisika, biologi, saya mau apa ya belajar sesuatu yang yang saya bisa explore lebih dari itu, Hmm. tapi juga nggak lepas dari IPA-nya gitu. Kebetulan kayak gitu. Nah, kenapa kenapa Unpar ya alhamdulillah saya dapetnya itu jadi ya jalanin aja gitu. Ya, ya. Dan dapat rekomendasi juga dari senior 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 Hmm. senior di SMA, jadi saya belum Unpar. Nggak gimana gimana gitu, nggak ada cerita-cerita yang spesial sebenarnya. Kenapa saya ambil arsitektur Unpar? Ya memang sempat dapat kabar juga ya, arsitektur Parahyangan biasanya disandingkan dengan salah satu jurusan arsitek juga, salah satu kampus di Bandung katanya itu sangat sangat dia bagus MB. tidak perlu sebutkan nama kampusnya, tapi konon katanya Parahyangan justru lebih bagus ya, tapi walau alam. Kita bicara tentang topik yang lain saja sekarang, tentang arsitektur ya. Sekarang sudah Ya. bekerja di Kemang. Kemang yang notabene adalah mungkin bisa dibilang Londonnya Indonesia barangkali ya, pusat galeri, pusat seni, pusat arsitektur di Jakarta paling tidak. Eh, Seperti apa? Boleh ceritakan persisnya keseharian Kak Kiki di kantor. Sebenarnya saya sebagai arsitek yang baru masuk ya, Hmm. kurang lebih setahun yang lalu. Keseharian saya tuh adalah hmm, lebih ke desain, brainstorming, dan desain brainstorming terus saya produksi juga, produksi gambar-gambar yang akan terbangun. Dan karena alhamdulillah udah mulai berangsur-angsur pulih, proyek juga udah mulai banyak ya, nggak seperti 2 tahun yang lalu. Saya setiap minggu gitu saya either keluar kota atau ke proyek-proyek yang di Jakarta gitu untuk site visit gitu. Jadi kurang lebih ya balik-balik kantor, kantor, rumah kantor, site gitu. Jadi seperti orang kerja pada umumnya aja gitu Pak sebenarnya. Kalau misalnya saya sekarang.
Mm-mm. Ya, ya, ya. Mungkin kalau di kampus seperti masa orientasi mahasiswa ya barangkali ya. Mungkin ya Pak. Jadi sebagai orang yang baru masuk, masih baru masuk bidang ya kurang lebih. Ya, ya, ya. Dari sejauh ini mengalami kesulitan ataukah cukup bisa beradaptasi dengan situasi itu? Hmm, Alhamdulillah setelah setahun ini masih alhamdulillah masih lancar ya. Oh, ya, ya. Kak Iki boleh tidak cerita ke teman-teman ini tentang kembali ke arsitektur ya. Sebenarnya arsitektur itu apa? Ya. Sebagian cenderung mengidentikan arsitektur hanya sebuah bangunan begitu. Tapi mungkin boleh Kak Kiki cerita ke teman-teman. Sebenarnya arsitek itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau misalnya arsitektur ya, Ya. mungkin agak agak sedikit flashback dulu ya Pak, ke kuliah ke apa gitu. Hmm. Sebenarnya arsitektur gitu. Coba coba saya cari dulu definisinya arsitektur secara sederhana ya. Hmm. Hmm, Kalau kalau misalnya di Wikipedia aja ya, arsitektur itu adalah proses proses perencanaan dari sesuatu gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya saya flashback dulu ya ke SMP ke SMA, dari dulu tuh saya dari yang tadi saya bilang saya juga suka membuat suatu hal. Kalau misalnya arsitektur arsitektur di kata yang sempit gitu ya, arsitektur adalah bikin bangunan kan, Ya. bikin bangunan, bikin apa. Tapi kalau secara luas arsitektur adalah berkarya, membuat sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi orang lain atau kalau misalnya nggak bermanfaat pun at least bisa ditonton atau bisa bisa dinikmati gitu. Um, saya kalau misalnya hanya arsitektur pada sempit itu kan bosan ya Pak. Ya. Udah dari kuliah cuma bikin-bikin bangunan gitu. Saya juga masih senang yang namanya hal-hal kreatif seperti bikin film, gambar. Hmm. Dan kalau misalnya arsitektur kan juga sering yang namanya eksplorasi ya Pak. Hmm. Eksplorasi eksplorasi dalam beberapa hal-hal yang baru gitu. Hmm. Di Indonesia sendiri kalau misalnya kalau misalnya saya ya di kuliah ya, kita sering ada namanya acara gitu, Hmm. acara acara sayembara atau acara lomba gitu. Itu adalah tempat di mana jadi saya dan teman-teman berkarya gitu, dan kita bisa explore gimana caranya membuat sesuatu tuh nggak perlu ada aturannya gitu. Saya mendobrak, saya eksplorasi. Hmm, nggak cuma bikin bangunan, saya pernah pernah namanya bikin proposal game ataupun ilustrasi cerita gitu bersama bersama orang-orang atau anak-anak yang bukan jurusan arsitektur sendiri gitu. Kalau misalnya sama-sama anak Anissa, saya masih suka bikin lomba arsitektur sama Nabila Azizi Pak, yang Hmm. ya dia jadi desain interior sih, tapi kita masih bisa bikin-bikin, ataupun Amanda Saraswati yang di Jepang dulu. Ya. Saya masih suka membuat membuat ya hal-hal yang seru gitu. Kita bisa explore gitu. Kalau misalnya flashback lagi ke SMA ataupun SMP dulu bikin pentas seni gitu, itu juga bisa dibilang arsitektur gitu, karena kita Hmm. kita membuat orang punya experience yang bagus. Ya, 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 ya. kurang lebih seperti itu. Tapi yang penting kita ada eksplorasi untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Ya, ya, ya. Tadi Ya. sebenarnya Mm-mm. sebenarnya agak cukup cukup kaget juga ya. Ini seorang arsitek tapi apa sourcesnya justru Wikipedia ya. Tapi itu bisa Iya, itu bisa dipahami karena memang ketika kita harus bicara iya, dengan orang-orang kita harus mulai dari hal yang sederhana ya. Dan tadi iya, kali betul. disampaikan kata kuncinya adalah merancang ya. Dan yang menarik tadi adalah Ah, ada satu kata bermanfaat di situ. Jadi kita tidak sekadar membuat sesuatu, tetapi sesuatu yang kita buat itu memang bisa memiliki sisi manfaat untuk lingkungan, untuk orang. Ini mengingatkan bagus pada
wawancara sebelumnya dengan salah seorang arsitek juga, eh, namanya Kak Fikri ya. Dia sudah punya konsultan arsitektur juga di Surabaya. Dia punya filosofi seperti ini Kak Gigi. Jadi pada awalnya arsitek membentuk manusia dan kemudian pada akhirnya manusia yang akan membentuk arsitek. Jadi semacam apa ya? Mungkin itu sebuah pola pikir juga ya. Seperti Kak Gigi tadi, kita sebagai arsitek juga jangan berhenti di satu ruang arsitektur saja. Kita harus eksplorasi ke semua bidang, ke semua hal yang membuat kita bisa menjadi Ya, wawasan yang lebih luas ya. Seperti itu kira-kira ya. Kalau kalau menurut ya. Kak Gigi sendiri nih, adakah skill, mungkin bukan skill atau mungkin lebih tepatnya kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa mengantarkan kita untuk menjadi sosok seorang arsitektur. Kira hal kecil, mungkin belajar dari pengalaman Kak Gigi sendiri dulu. Boleh cerita lagi untuk flashback dari awal. Pasti ketika sekarang di posisi arsitektur, pasti dulunya ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tadi Kak Gigi udah ceritakan ya. Saya suka bikin video, suka. Nah mungkin ini kan Kak Gigi sudah terpaut jauh dengan adik-adik semuanya kan, mungkin ada sesuatu yang lebih baru. Dulu ketika era Kak Gigi mungkin dunia digital masih eranya Facebook ya, sekarang udah Instagram dan mungkin ya itu bedanya mungkin. Mungkin Kak Gigi ya. Kebiasaan ya. Hmm. Kebiasaan apa ya? Kalau misalnya kita rangkai dari Facebook version dahulu ya, Hmm. saya suka saya suka foto Hmm. dan gak cuma foto, saya foto tuh biasanya saya catat, saya kompal, Hmm. saya rapiin, dan saya bikin ya, diary gitu ya Pak. Tapi dari saya diary mungkin nggak serapi diary yang tertulis gimana gimana, tapi saya compile aja. Hmm. Nah, kalau misalnya di compile tuh jadi apa? Kita bisa kita bisa tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita rasain, dan apa yang kita belajarin gitu. Jadi kalau misalnya arsitektur tuh sebenarnya bisa bisa dihasilkan dari pengalaman kita sebelumnya gitu. Hmm. Dan kita bisa apa yang kita pelajarin, apa yang kita rasain gitu. Karena saya mencatat atau mengambil sesuatu, saya bisa bisa selalu apa ya, istilahnya selalu selalu mempelajari apa yang ada, merasakan gitu ya Pak, kurang lebih Ya, ya, ya. basically. Atau apakah ada bahasa lebih enak, saya kurang tahu Iya, juga iya. bahasanya gimana, penting Ya, rasain gitu. ya, ya, ya. Tidak cuma Iya, menggunakan tidak cuma menggunakan mata ataupun fisik ya, tapi mungkin eh, iya, emosinya juga iya, masuk di situ ya. iya, Dan iya, itu mungkin hal simpel ya, betul, sederhana ya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti dengan apa yang kita lakukan saat ini ya. Tapi itu iya, ternyata membuat seorang Kak Gigi, oh ya, ketika saya terus mengasah perasaan saya, jadi itu semakin terus terasa untuk hal yang iya, nanti mengarah ke kreativitas. Nah, mungkin ini betul. bagus punya satu pertanyaan, tapi apakah nanti memang akan dijawab atau tidak? Kalau tadi kita prosesnya bagaimana seorang arsitek itu menciptakan sebuah karya. Ada dua pertanyaan sebenarnya Kak Kiki. Pertanyaan pertama tentang Hmm. proses cipta tadi, daya cipta. Sering 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 bagus temukan ya. Kadang ada beberapa karya arsitektur, eh, entah itu dalam bentuk patung, terutama patung ya, atau mungkin dalam bentuk bangunan-bangunan landscape gitu, yang secara 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 pemahaman umum itu bukan sebuah bentuk yang familiar begitu. Kalau manusia jelas manusia ya, ada kepala, badan, kaki, atau mungkin hewan ada ya ada kurang lebih bagian-bagian yang memang itu bagian hewan. Tapi ada sebuah bentuk-bentuk yang tampaknya itu semacam nokturnal atau bentuk-bentuk yang abstrak gitu. Jadi bagi seorang arsitek mungkin itu sebuah mahakarya, tapi bagi orang awam eh, ini apa sih gitu. Bagaimana Kak Kiki mengajak teman-teman untuk bisa menikmati sebuah karya itu, caranya seperti apa? Kenapa, maksudnya kenapa ini ya? Kenapa banyak hal, bangunan-bangunan aneh atau hal Ya, bau ini? Hmm, hmm, Nah, sebenarnya kenapa kenapa arsitek terbaik yang unik gitu ya, ya, selain kita berkarya membuat sesuatu yang unik, kita juga apa ya? Kita istilah juga membantu membantu orang untuk
jualan gitu. Jadi Hmm. mungkin apa yang kita buat tuh buat owner tuh menjadi masterpiece gitu. Jadi mungkin kita istilahnya tuh kita arsitektur tuh adalah kalau misalnya dari kata prinsip saya sebelum saya masuk kantor kan saya pernah magang gitu. Arsitektur ada produk dari kapitalisme gitu. Jadi Hmm. ya suka nggak suka apa nggak apa gitu kita sulit sih jawabnya sebenarnya. Ntar saya mikir dulu ya Pak. Arsitektur adalah produk untuk representatif representatif apa yang klien kita gitu, suka Hmm. nggak suka ya Pak. Jadi Hmm. itu bagus atau enggak. Hmm. Contohnya aja adalah kalau misalnya sekarang rame, Pak Agus pernah lihat Istana Negara yang sekarang Pak, yang bentuknya burung gitu, Hmm. pernah lihat Pak ya, ibu kota negara Ya. itu kan sebenarnya ya rame banget ya Pak, kalau dari arsitek atau dari masyarakat, kenapa sih bangunannya itu burung gitu, Hmm. apakah itu bagus, apakah itu sustainable, apakah itu wajar gitu, bikin gedung kok kayak burung gitu. Hmm. Nah, mungkin meskipun bagus, apapun itu jelek, itu tuh adalah representasi apa ya siapa yang bangunnya gitu. Hmm. Mungkin perintahan kita mau menaruh sesuatu yang baru gitu, kita Ya. nggak tahu. Hmm. Hmm. Itu adalah representasi. Meskipun setuju nggak setuju, saya masih belum bisa apa ya, belum bisa naruh posisi gitu Pak. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, ya. Mungkin mungkin saya cuma bisa jawab itu. Berarti untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah mungkin menerima dulu ya, menerima bahwa memang Iya, benar. lagi arsitektur itu memang tanpa batas ya, eksplorasi tanpa batas bentuk Iya. apapun. Yang penting ada dua kata kunci tadi, sebuah daya cipta dan tentunya bermanfaat itu tadi ya, bermanfaat kalau konteks kapitalisme tadi ya untuk bermanfaat untuk klien ya, Iya. tapi kalau untuk secara Iya. luas bermanfaat untuk pengguna begitu, untuk masyarakat. Nah, eh, Atau mungkin kita baru baru bisa menerimanya berapa tahun lagi gitu, nggak ya, ada yang tahu juga kan. ya, ya, Iya. ya, 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 ya. Nah, sekarang kalau kalau ini mumpung lagi masuk kantor baru ya, mungkin bolehlah Iya. berbagi impian, berbagi obsesi, ambisi sebenarnya. Kalau untuk di bidang arsitektur, adakah impian-impian besar yang ingin Kak Kiki lakukan, Kak Kiki ciptakan? Syukur ke kata masterpiece tadi. impian impian saya seperti astek-astek lainnya Pak, mungkin mungkin bikin kantor ya Pak. Mungkin bikin kantor yang ya mungkin bisa eksplor gitu dan bisa Hmm. membantu orang juga, membantu orang yang nanti anak-anak ke depannya belajar juga gitu. Ya, 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 Mungkin ya, kayak gitu. ya. Ini nanti Hmm, kalau pihak kantor menonton ini tidak apa ya, tidak disclaimer ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mereka juga main chorus soalnya. Dengan semuanya impian obsesi ya. Iya. Siapa tahu justru itu menjadi penyemangat ya Iya. untuk bekerja ya. Iya, Hmm. bos saya juga gitu kok. Oh, iya, iya, Iya. iya. Iya, bos saya Apalagi, juga gitu ya kok. apalagi kalau Apa. kalau dikembalikan ke tadi ya, kreativitas tanpa batas tadi ya. Kita inginnya selalu Iya. kalau kalau bisa mencipta, kenapa harus diciptakan? Kenapa bisa apa? Ah, Mengelola sendiri, kenapa harus iya. dikelola oleh orang lain begitu ya? Jadi kita idealisme kita bisa terwujud di situ. Apapun yang kita obsesikan bisa sesuai dengan keinginan kita ya. Iya. Kalau untuk ini Kak Kiki, eh, tentang arsitektur nih ya mungkin ya. Kalau Kak Kiki melihat eh, kayak karya cipta tadi ya, terlepas dari itu kapitalis atau tidak, tapi kalau kita bicara karya cipta secara umum nih ya, eh, untuk konteks kota metropolitan Jakarta, bagaimana seorang Kak Kiki melihat dari sudut pandang arsitektur? Kota metropolitan Jakarta sebagai arsitek. Mungkin buat sekarang ya, kalau buat skala sekarang ya, saya juga cukup senang ya Pak perkembangan Jakarta.
Hmm. terutama terutama mindset dari orang-orang dulu ya Pak. Mungkin dari mungkin 5 sampai 8 tahun terakhir gitu ya. Kalau misalnya dulu dulu kalau misalnya kota ya, isinya itu mobil gitu. Hmm. Pokoknya kita mau kota tuh nggak macet. Hmm. Gimana caranya biar kota tuh nggak macet? Bikin jalan, Hmm. bikin bikin sesuatu buat mobil yang itu menurut saya jadi kurang manusiawi gitu. Sekarang kota tuh udah mulai kembali ke zaman dulu, yaitu people oriented gitu. Jadi orang, jadi itu semua tuh dibalikin ke orang buat, dan outputnya apa, sekarang di Jakarta pun banyak yang dulu itu gedung tuh nutup orang gitu, isinya tuh buat, kalau misalnya mall tuh isinya drop off terus parkir gitu. Sekarang orang dari trotoar bisa langsung masuk mall. Terus sekarang juga udah ada trotoar yang sangat lebar ya Pak di Jakarta. Mungkin mungkin di jalan-jalan kecil udah mulai ada gitu Pak, yang standarnya bagus. Dan apa yang saya kerjakan selama setahun ini, juga banyak yang berhubungan dengan Jakarta ya. Hmm. Contohnya tuh Kota Tua ya Pak. Kebetulan saya Hmm. salah satu yang in charge gitu. Itu buat itu tuh proyeknya tuh gimana? Itu sangat sederhana ya Pak. Yang tadi jalan mobil ditutup jadi trotoar. Basically seperti itu. Yang tadinya yang jalannya aspal diganti jadi jalan jalan pejalan kaki. Itu proyek saya sederhana banget ya. Cuma kalau misalnya dibandingin sama bikin gedung ya, kalau gedung kan tinggi gitu. Itu cuma cuma ngecor doang gitu. Hmm. Tapi buat bikin yang sederhana itu susah banget. Jadi itu apa ya namanya? Yang penting gimana caranya kota itu jadi people oriented. Kalau misalnya kita lihat di jalan-jalan Sudirman, kan jalan jadi sempit kan, jadi ada sepeda, jadi Hmm. pedestrian, terus ada jembatan penyeberangan orang juga sangat nyaman, terus halte bus juga jadi bagus. Jadi yang penting lebih ke, saya lebih lihatnya arsitektur yang people oriented, Yang manusiawi ya. manusiawi, iya. Iya, Mm-mm. iya, iya. Dia bagus juga merasakan tuh tidak hanya di Jakarta, di pinggir Jakarta pun juga people orientednya mulai terasa. Jalan-jalan Di Bintaro ditutup. juga udah mulai terasa ya Pak, Iya, iya. Kalau, parkiran jadi tempat duduk gitu. iya, iya, iya. Kalau di Menurut Bintaro ya. menurut lagi bagaimana kalau sebuah konsep urban gitu, urban living, kota-kota besar itu konsepnya mengarah ke people oriented, hal besar apa yang akan terjadi menurut lagi? Hal besar apa yang terjadi sebenarnya lebih ke apa ya, kota yang nyaman aja gitu, kota yang Hmm. nyaman untuk ditinggalin dan berkelanjutan buat kedepannya gitu. Kalau misalnya kalau misalnya kotanya lebih ke car oriented, atau misalnya lebih ke satu hal yang nggak sustainable gitu kan, makin lama makin dunia juga makin rusak gitu. Kalau misalnya people oriented mungkin lebih baik ya, kasarnya seperti itu. Apalagi dengan COVID ini juga ya Pak, Hmm. udah people oriented terus orangnya juga harus jadi sehat gitu. Iya, iya, Lebih iya. ya, nyambung-nyambung enggak juga gitu. Iya, iya, benar, benar, benar. Itu paling. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Kak Gigi untuk teman-teman yang eh, Ya, sedang sedang suka dengan desain, dengan sebuah karya cipta, atau iya. mungkin teman-teman yang ingin informasi nih, Kak Gigi, saya ingin masuk arsitektur, bagaimana apa yang perlu saya lakukan gitu. Boleh tuh pesan untuk teman-teman yang khususnya yang menyukai di bidang arsitektur, punya pesan khusus Kak? Mm. Kalau misalnya mau masuk arsitektur ya, kita harus tahu mau ngapain sih sebenarnya. Hmm. Karena arsitektur tuh jurusan yang paling luas sebenarnya, Hmm. atau jurusan paling luas gitu. Sebenarnya jurusan general banget. Kita bisa kita bisa jadi orang teknikal banget, atau orang nyini banget, atau jadi orang yang nggak tahu apa-apa juga sebenarnya. Karena kalau misalnya masuk arsitektur kita nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Jadi sebelum masuk arsitektur kita harus tahu setelah lulus kita mau ngapain, 5 tahun kemudian mau ngapain. Kalau misalnya
kita nggak tahu mau ngapain, mending jangan masuk arsitektur gitu, karena buang-buang waktu juga. Kalau misalnya kita ternyata udah masuk kuliah, udah 4 tahun, kita masih nggak tahu mau ngapain, nggak lulus lulus, sayang gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu mau ngapain, insya Allah itu seru banget. Ya, ya, ya. Dan Kak Gigi udah mulai merasakan ya. Semoga. Semoga sebentar lagi. Semoga ya, insya Allah. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Gigi. Semoga Ya, obrolan singkat ini bisa bermanfaat untuk ya, teman-teman ya. Obrolannya kesana kemari ya, tapi tentang ya. arsitektur juga ya. Iya, kesana kemari. Karena arsitektur juga kesana kemari gitu sebenarnya. Iya, kesana kemari sebenarnya. Ya. Saya juga masih nggak tahu apa apa sebenarnya apa yang pasti gitu. Hmm, Dalam arsitektur, kita kemana-mana. ya, ya, ya. Selalu bergerak mobile, kreatif ya. Terima kasih Iya, banyak Kak Gigi. mobile. Bagus, mohon izin untuk mengakhiri Zoom ya. Semoga selalu sehat. Salam buat Iya, adik, buat keluarga juga. Aku izin live ya. iya Pak. Mm. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Ini wabarakatuh. mau ngobrol lagi nggak Pak? Kenapa? Ngobrol dulu nggak pas stop record? Mau ngobrol lagi bentar nggak? Masih 28 menit kan Ya, nanti recording. kalau masih ini belum ada peringatan 10 menit, tapi kalau mau dilanjutkan nggak apa-apa. Pertanyaan lagi nih berarti ya. Ini udah mau pamit, masuk lagi nggak masalah. Oh, ini masih recording nggak Pak? Masih recording. Oh, masih. Bagus, videonya nggak ada yang diedit, murni natural gitu. Baik, ini mungkin Ya Pak. pertanyaan saja mungkin Kak Gigi. Kalau tadi Kak Gigi Hmm. bicara tentang arsitektur yang manusiawi begitu ya, arsitek yang bisa menghargai manusia ya. Iya. Sekarang pertanyaan Pak Agus Hmm. bagus balik nih. Bagaimana menjadi seorang manusia Iya. yang menghargai arsitektur? Manusia yang menghargai arsitektur sebenarnya. Sebenarnya manusia yang menghargai arsitektur. Contohnya seperti apa tuh Pak? Ya, Manusia yang menghargai arsitektur. ya contohnya misalnya ini contoh sederhana nih misalnya. eh kita sering melewati lampu merah ya. Iya. Ya, kita tahu bahwa itu adalah sebuah tanda. Ketika hijau kita boleh berlalu, ketika kuning kita harus berhati-hati, ketika merah kita harus berhenti. Mm-mm. Benar ya? Nah, Mm. fakta yang terjadi, meski tidak semuanya, kadang ketika Mm-mm. lampu merah kita bukannya berhenti. Begitu sepi, terobos. Nah, apakah itu juga termasuk? Lampu merah kan juga bagian dari arsitektur bukit juga, bukannya? Iya. Iya, Kalau betul. kalau Mm-mm. kalau 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 boleh dibilang sebenarnya kaki mungkin kesimpulan ini benar, mungkin juga salah. Secara tidak langsung, arsitektur bukan cuma sekadar memberikan ruang untuk manusia bergerak, tapi juga memberikan ruang untuk manusia menjadi lebih etis, menjadi lebih berbudaya, menjadi lebih bermartabat. Dengan catatan, arsitektur adalah sebagai sebuah tanda, pengingat. Ketika lampu merah, ayo berhenti begitu. Betul. Mungkin kira-kira seperti itu maksud pertanyaan bagus. Ya. Betul betul sekali sih Pak. Jadi gimana cara kita ngadil arsitekturnya? Mm-mm. Saya lebih ke, kalau misalnya ada yang baru, apabila ada yang baru, kita harus melawatnya gitu kan. Sebenarnya lebih ke sifat saling memiliki sih Pak. Kalau misalnya Mm-mm. kita misalnya kalau misalnya kita udah punya sifat memiliki dari kota itu, kita Mm-mm. juga pasti menghargai semuanya gitu. Jadi yang selama kita punya sifat saling memiliki dan saling menghargai, insya Allah semua, apa ya, itu mungkin cara cara menghargai arsitektur dan juga menghargai orang, itu sama aja. Mm-mm. Kalau misalnya kita nggak hargain, berarti kita ignorant sebenarnya ya. Ya, ya, Gitu. ya. Itu Ya, sesimpel itu aja sih. ya. Kayak apa ya, gimana gimana kita behave aja sebenarnya. Ya, Kalau benar-benar. kalau misalnya udah ada misalnya MRT gitu, udah Hmm. ada malah kita rusakin, kan berarti kita belum bisa jadi manusia yang baik gitu, Ya, 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 ya kan? ya. Kalau misalnya sama yang barang aja nggak dihargain, apalagi sama orang gitu. Mungkin, Itu mungkin, gitu aja sih. ya, Gim- mungkin kalau misalnya ini terjadi ya, rasa saling memilih, ya. saling menghargai, mungkin bisa jadi angka kriminalitas bisa menurun ya. Iya, Iya. mungkin ya Pak. Em, iya, iya, Ya, betul. sebagai contoh ketika Kalau kita masuk ke mesin
ATM begitu ya. Kita tahu bahwa itu fungsinya adalah untuk Ya. penarikan, penyetoran uang tunai dengan kartu yang legal. Aturannya seperti itu. Mm-mm. Ketika dia bisa menghargai, tapi ketika dia tidak bisa menghargai, dia akan menciptakan sesuatu yang justru berlawanan dengan fungsi ATM tadi. Dia menciptakan sebuah kamera pengintai, dia menciptakan kartu palsu baru untuk menipu orang. Itu yang Paus maksudkan. Jadi Ya. sebenarnya arsitektur, kalau Mm-mm. mungkin kesimpulan dari obrolan kita malam ini ya, eh, pertama Ya. mencipta itu benar, kedua bermanfaat. Mm-mm. Nah, bermanfaatnya mungkin lebih dipertegas Ya. lagi, tidak sekedar bermanfaat secara fungsional ya, tapi secara Mm-mm. karakter emosional bahwa menjadikan manusia lebih manusiawi lagi tadi. Jadi kita Ya. harus berterima kasih dengan para arsitek yang melalui karya cipta mereka kita bisa menjadi lebih Mm-mm. terkendali, terkontrol dengan catatan kita tahu fungsi dari setiap bangunan ataupun karya cipta mereka. Luar biasa ya arsitektur ya. Ya. Terima kasih banyak Kak Kiki, semoga karya-karyanya Ya. bermanfaat dan Mm-mm. ya membuat lingkungan jadi lebih baik ya. Tadi udah peringatan ini 10 menit. Iya, ini sekarang udah ada time lapse-nya ya. Ya, nanti kita Ya, lanjut ke edisi kedua insya Allah ya. itu Pak. Nanti pas edisi kedua udah statusnya udah business owner konsultan arsitektur insya Allah. Ya, semoga ya. Amin. Terima kasih banyak lagi Pak Usisin live ya. Iya, Pak. Hmm. Yuk, makasih juga, Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Losing my way.